Ando akan membangkitkan kekuatan sungguhan. Jauh hari setelah Ando mendapatkan kekuatan, dia mendatangi klub lebih awal untuk menakut-nakuti anggota yang lain. Saat Tomoyo datang, Ando bertingkah seperti sedang kepanasan karena terbakar. Namun, Tomoyo tidak mau meladeninya karena mengganggu kegiatan di ruangan sebelah. Sedangkan Hatoko mengikuti tingkah lakunya. Dia mengeluarkan elemen air untuk mendinginkannya. Selain Hatoko, Tomoyo dan anggota lain juga punya kekuatan supranatural. Namun, Sayumi melarangnya main-main karena Dewan OSIS telah memberi beberapa peringatan tentang keluhan adanya keributan di ruangan itu. Meski dilarang berisik, bukan berarti mereka tak bisa memakai kekuatannya. Dengan kekuatan pencipta milik Chifuyu, mereka bisa masuk dimensi lain untuk bertarung tanpa menimbulkan keributan. Kekuatan tersebut memungkinkannya untuk menciptakan apapun, termasuk dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya adalah Hatoko. Dia menguasai semua elemen dan bisa memakainya tanpa batas. Tomoyo memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu. Dia tidak mungkin bisa membalikan waktu, tapi dapat mempercepat, menghentikan, dan memperlambat sesukanya. Selanjutnya adalah Sayumi. Seperti yang terlihat, dia mampu memperbaiki sesuatu yang disentuh kembali seperti semula. Kemudian, ketika Ando akan menunjukkan kekuatannya, ketua OSIS tiba-tiba datang ke klub sastra. Tingkah laku menghayalnya Ando telah membuat ketua OSIS mengaku dirinya juga punya kekuatan. Kekuatannya adalah merebut kekuatan orang lain menjadi miliknya sendiri. Saat Ando menunjukkan api kegelapan, dengan begitu mudahnya Kudo bisa merebutnya. Anggota lain tak ingin membiarkan Kudo bertingkah seenaknya. Makanya, Tomoyo dan Sayumi melawannya sampai dia menyerah. Ketua OSIS bisa mengetahui kekuatannya karena pesan dari orang tak dikenal. Hal ini menjadi sebuah petunjuk di mana kekuatan itu berasal. Pada suatu ketika, Ando meminta anggota klub sastra untuk menyusun nama panggilan dan julukan. Karena nama julukan itu dinilai tidak penting, Tomoyo tidak bersemangat saat melakukannya. Tapi, dikarenakan Ando sudah membujuk Chifuyu supaya berada di pihaknya, dia pun mau melakukannya. Kemudian, ketika Hatoko menunjukkan hasil kerjanya, Ando menolaknya mentah-mentah. Alasannya, karena Hatoko hanya menggunakan warna di awal nama aslinya. Saat giliran Sayumi, Ando memberinya banyak pujian. Ando tidak sadar telah meluluhkan Sayumi dengan perkataannya. Kemudian, saat Tomoyo menunjukkan hasil kerjanya, seketika Ando jadi bersemangat. Meskipun awalnya menolak, Tomoyo bisa membuat nama panggilan sesuai dengan selera Ando. Di waktu yang sama, Kudo menegur mereka karena terlalu berisik. Selain menegur, dia juga punya urusan dengan Ando untuk membalas surat cinta darinya. Kudo mengatakan bahwa dia juga menyukainya. Jadi, dia langsung mengajak Ando untuk langsung berpacaran. Mendengar hal tersebut, membuat Tomoyo dan Kudo sempat bertengkar. Seketika, Kudo juga merampas kekuatan mengendalikan waktu yang dimiliki oleh Tomoyo. Oleh karena itu, Ando terpaksa mengikuti alur supaya Kudo mau mengembalikan kekuatannya. Karena surat dari Ando, Kudo jadi salah paham dan beranggapan kalau Ando menyukainya. Kudo menunggu Ando selesai belajar hanya untuk mengantarnya ke ruangan klub. Di tengah perjalanan, mereka terlihat seperti pasangan yang sedang mesra-mesraan. Maka tidak heran jika jadi bahan perbincangan bagi murid lain yang melihatnya. Kemudian, saat Ando tiba di ruangan klub, hampir semua anggota cewek marah kepadanya, terutama Tomoyo yang terlihat cemburu karena dia jalan bareng Kudo. Hatoko dan Chifuyu juga kesal kepadanya. Mereka berusaha mengabaikan Ando dan tidak ingin ngobrol lagi bersamanya. Sebagai ketua klub, Sayumi tidak ingin hal seperti ini terus berlanjut. Makanya, dia meminta semua memikirkan cara untuk meluruskan salah paham tersebut. Ando tidak membutuhkan bantuan dari mereka. Dikarenakan masalah ini karena ulahnya, maka dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Pertama-tama, Ando minta maaf kepada Kudo. Lalu dia menjelaskan kalau surat yang diberikan itu bukanlah surat cinta. Dia menuliskan surat itu bukan karena menyukainya. Mendengar penjelasan tersebut membuat Kudo menangis dan gemetaran. Walau begitu, dia tetap bersikap tegar dan menyembunyikan kesedihannya. Ando dipanggil oleh Satomi Sensei karena selalu memakai kata-kata sulit di setiap pekerjaannya. Saat ditanya alasannya, dia bilang hanya ingin terlihat keren saja. Selain itu, Satomi juga dibuat jengkel oleh kelakuannya karena jawabannya tidak salah. Karena merepotkan, Satomi sudah tidak mau mengurusnya. Lain kali, dia akan meminta guru lain yang mengkoreksi pekerjaannya. Selain Ando, murid lain yang namanya Sagami juga punya urusan dengan Satomi. Dia ingin mengambil konsol yang disita saat jam pelajaran. Selang beberapa waktu, Sayumi mengajak Ando pergi ke klub sastra. Hari ini, mereka akan mengadakan rekreasi dengan bermain bola tenis. Berkat kemampuan Chifuyu, mereka bisa bermain di tempat terbuka dengan mengenakan peralatan lengkap. Baik lapangan dan seragamnya, semua diciptakan oleh dirinya. Saat bermain tenis, Tomoyo mencoba menghentikan waktu dengan kekuatannya. Namun, pukulannya malah meleset dan memantul ke arah wajahnya. Lalu, Ando dimarahi habis-habisan karena melihat celana dalamnya. Ketika pergantian pasangan, Hatoko membuat Ando sangat kesusahan.
Selain karena punya kekuatan, Hatoko juga lebih atletis dari kelihatannya. Di saat Ando dan teman-temannya pulang dari sekolah, Ando kehilangan buku catatan yang berharga baginya. Karena buku itu sangat penting, dia akan kembali ke sekolah dan minta semuanya pulang duluan saja. Saat itu, dia ingin segera mencatat julukan yang terlintas di pikirannya. Mengenai nama julukan, Hatoko ingat masa lalu ketika diberi nama panggilan aneh. Saat itu, Ando memberinya nama julukan baru, sehingga yang lainnya berhenti memanggil dia dengan nama aneh. Selain Hatoko, Sayumi juga menganggap Ando sebagai cowok yang bisa diandalkan. Meski kebiasaan menghayalnya berlebihan, dia orang yang paling peduli dengan teman-temannya. Sementara Ando yang telah tiba di ruangan klub bertemu dengan pria bernama Kiryu. Pria itu memiliki aura dan tingkah laku yang sama seperti dirinya. Oleh karena itu, mereka bisa langsung akrab meski baru pertama kali bertemu. Selain itu, ada hal lain yang cukup mengejutkan. Ternyata, Kiryu merupakan kakaknya Tomoyo dari ibu yang berbeda. Dulu, dia merupakan anak yang populer dan berprestasi. Tapi semuanya berubah semenjak dia berkata kalau dunia ini ada yang salah. Di hari selanjutnya, Chifuyu bilang kepada Ando kalau dirinya akan berhenti bersekolah. Ando tentu saja kaget mendengarnya, tapi dia langsung membawanya pergi supaya Chifuyu tidak terlambat. Saat itu, dia tidak bisa memakai portal teleportasi karena ada banyak orang yang bisa melihatnya. Makanya, Ando mengantarkan Chifuyu sambil berlari dan menggendongnya. Pada akhirnya, mereka bisa datang tepat waktu. Tapi Ando tidak sempat menanyakan alasan kenapa Chifuyu bilang mau berhenti sekolah. Saat tiba di SMA, Ando bertabrakan dengan Satomi Sensei. Satomi bertanya apakah Chifuyu masih sering bermain di klub sastra. Selain bertanya demikian, Satomi juga memperingatkan kalau anak SD yang main sama anak SMA itu tidaklah wajar. Ando tidak mengerti dengan perkataan gurunya tersebut, tapi dia menyadari kalau dengan kekuatan Chifuyu, mereka bisa bercosplay sepuasnya. Untuk itu, Ando menyiapkan sebuah kotak yang berisikan tulisan cosplay apa yang ingin mereka pakai. Kemudian, Chifuyu menciptakan kostumnya untuk digunakan. Saat itu, mereka tampak menikmatinya, tapi situasinya langsung berubah saat Satomi Sensei datang ke sana. Satomi punya urusan dengan Chifuyu atau anak kakaknya. Dia datang ke sana karena Chifuyu pulang lebih awal untuk main di klub sastra. Karena terlalu sering pergi ke SMA, waktu bermain Chifuyu dengan temannya yang bernama Kuki jadi terganggu. Oleh karena itu, Kuki meminta Chifuyu agar tidak lagi datang ke sana. Tapi, Chifuyu tidak mau menurutinya. Dia memiliki suatu alasan untuk tetap datang ke sana. Ketika Ando sedang ganti pakaian, Chifuyu menyeretnya ke rumahnya. Awalnya, Ando berniat untuk membantu menyelesaikan masalah di antara mereka. Tapi semuanya jadi tambah rumit karena Ando datang saat ganti pakaian. Walau begitu, Ando belum menyerah. Dia sengaja mendatangi tempat lesnya Kuki untuk bicara langsung dengan dirinya. Ternyata, alasan kenapa Kuki menjauhi Chifuyu yaitu karena dia tidak suka dibohongi atau dirahasiakan sesuatu dari dirinya. Untuk menghadapinya, Ando memutuskan akan membocorkan rahasianya. Dia bilang sebenarnya dia adalah lolicon akut. Artinya, dia hanya melihat anak SD sebagai lawan jenis. Makanya, hanya bermain dengan Chifuyu saja sudah membuatnya puas. Ucapan tersebut membuat Kuki ketakutan. Dia juga berkomentar rahasianya lebih hina dari yang dia kira. Di hari selanjutnya, Ando membawa gitar ke ruangan klub. Tomoyo beranggapan Ando ingin menarik perhatian dengan membawa gitar ke sekolah. Padahal sebenarnya dia tidak bisa memainkannya. Karena Ando terlalu banyak omong, Sayumi menyuruh dia untuk menunjukkannya. Dan pada saat bersamaan, Chifuyu datang lalu memohon ingin meminjam gitarnya. Ando tidak mau meminjamkannya. Untuk menolak permintaannya, dia mengatakan kalau gitar itu adalah bagian dari hidupnya. Mendengar alasan tersebut, Chifuyu langsung mengujinya. Dengan menciptakan salinan gitar yang sama persis, Ando harus bisa membedakan di mana gitar yang asli dan menghancurkan gitar yang satunya lagi. Tanpa berpikir panjang, Ando menghancurkan keduanya. Dia beranggapan kalau kedua gitar itu bukan miliknya. Padahal aslinya, salah satu gitar yang dihancurkan merupakan gitar yang dia bawa. Karena terlalu fokus dengan gitarnya, Ando kelupaan tidak membawa tas. Lalu, saat dia kembali untuk mengambilnya, dia melihat Tomoyo sedang menghayal menjadi sosok yang mengetahui seluk-beluk dunia. Selama ini, Tomoyo sering mengejek Ando sebagai anak tukang menghayal. Makanya, dia sangat malu sampai merasa ingin mati saat Ando melihat dirinya sedang menghayal. Walau begitu, Ando tidak mengejeknya sedikit pun. Malahan, dia sangat tersentuh karena akhirnya bisa bertemu dengan rekan seperjuangan. Selain ketahuan suka menghayal, Tomoyo juga ketahuan sedang membuat novel.
novel. Dia selalu menyembunyikan hal itu dari temannya karena mengira akan ditertawakan. Tapi ternyata Ando tidak mentertawakannya. Malahan, dia mendukung segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Tomoyo. Untuk itu, Ando mencoba memberi semangat dengan mengeluarkan kekuatan api miliknya. Di lain waktu, Tomoyo memenangkan babak pertama dalam perlombaan penulis pemula. Untuk merayakan kemenangannya, Ando akan mentraktirnya ke suatu tempat. Karena Ando yang mengajaknya, Tomoyo sempat beranggapan Ando akan mengenakan pakaian aneh. Makanya, dia terkejut melihat Ando berpenampilan berbeda saat jalan bersamanya. Anggota klub sastra menciptakan sebuah permainan sebagai kejutan di hari ulang tahunnya Ando. Keesokan harinya, Sayumi terkena demam. Tomoyo bilang mungkin saja dia kelelahan setelah bekerja keras untuk membuat game tersebut. Karena dia sudah susah payah demi dirinya, Ando akan menjenguknya mewakili teman-temannya. Kemudian, saat dia tiba di rumahnya, kondisi Sayumi sudah baikan. Kalau di rumahnya, Sayumi terlihat sangat berbeda. Makanya, Ando tidak sadar bikin Sayumi tidak nyaman karena terlalu lama memandanginya. Beberapa saat kemudian, adiknya Sayumi tiba-tiba datang, lalu menunjukkan album kelulusan yang dimiliki oleh kakaknya. Ternyata, Sayumi pernah menjadi ketua OSIS saat dia masih SMP, tapi dia tidak berkomentar banyak dan terlihat murung saat Ando menanyakannya. Adiknya mengatakan, saat itu Sayumi merupakan pemimpin yang sempurna. Namun, dikarenakan ada masalah dengan anggotanya, dia tidak berhasil dengan jabatannya. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk mewujudkannya di SMA, tapi dia tidak sempat mendaftar dan memilih untuk menghabiskan waktunya di klub sastra. Ando merasa kalau ini adalah salahnya. Jika saja dulu dia tidak menolak untuk menghapus kekuatannya, mungkin saja Sayumi sudah jadi ketua OSIS. Makanya, dia langsung menemuinya lagi untuk minta maaf. Tapi ternyata, semua itu hanya salah paham. Sayumi tidak membenci Ando sama sekali. Habisnya, bagaimana bisa dia membencinya setelah semua kebaikan hatinya?